Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang masalah dan pemecahan masalah. Ada beberapa materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Yang pertama, saya akan review kembali tentang sistem kecerdasan buatan. Apa itu sistem kecerdasan buatan? Berikutnya bagian-bagian dari sistem kecerdasan buatan. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mendefinisikan masalah. Jadi dari beberapa masalah yang sudah kita kategorikan, selanjutnya nanti ada beberapa masalah, contohnya ada masalah yang perlu kita definisikan untuk nanti diproses ke tahap selanjutnya. Berikutnya di materi ketiga kita akan bahas tentang sistem produksi. Selanjutnya ada konsep tentang strategi kendali, dan terakhir nanti ada contoh kasus. Berikutnya bagaimana cara menyelesaikan masalah di kasus tersebut. Tentunya dengan menggunakan tahapan dari masalah, selanjutnya mendefinisikan masalah, dan seterusnya. Ini kurang lebih materi pembahasan yang nantinya akan kita diskusikan, yang akan saya bahas di materi pertemuan ini. Oke, saya bahas dari materi pertama tentang sistem kecerdasan buatan. Kalau berbicara tentang sistem kecerdasan buatan itu sendiri sebenarnya terdiri dari basis pengetahuan dan motor inferensi. Analoginya kurang lebih seperti itu. Nanti basis pengetahuan dan motor inferensi itu sendiri nanti akan diimplementasikan contohnya di komputer, baik dalam bentuk hardware ataupun dalam bentuk aplikasi nantinya. Di mana agar nanti output yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan, agar output atau jawaban atau solusi yang nantinya diinginkan sesuai dengan yang sudah di training, tentunya kita perlu melakukan yang namanya input. Selanjutnya input dalam hal ini contohnya input atau masalah atau pertanyaan yang nantinya akan kita berikan ke sistem tersebut. Nanti di dalam komputer itu sendiri ada yang namanya basis pengetahuan. Basis pengetahuan itu sendiri merupakan data yang memang sudah disiapkan, data yang memang sudah diberikan ke komputer, sehingga nanti komputer tersebut atau sistem tersebut sudah punya data nantinya. Sudah punya data yang nantinya akan digunakan terutama untuk melakukan analisa terhadap data-data yang baru. Nah, proses melakukan analisa atau proses melakukan penelusuran dari data-data yang baru masuk nanti disebut dengan motor inferensi, sehingga nanti sistem akan bisa menjawab atau nanti akan memunculkan solusi atau memunculkan output dari input atau masalah baru atau dari pertanyaan baru yang nantinya diajukan ke sistem ataupun ke aplikasi. Bagian utama yaitu dari sistem kecerdasan buatan yaitu basis pengetahuan dan motor inferensi. Basis pengetahuan di sini merupakan data dan fakta yang nantinya disimpan. Selanjutnya motor inferensi di sini merupakan kemampuan dari kecerdasan buatan untuk melakukan penelusuran atau nanti untuk melakukan contohnya dia akan memberikan solusi atau jawaban sesuai dengan yang data-data yang ada di basis pengetahuan. Basis pengetahuan di sini atau yang biasa disebut dengan knowledge base berisi contohnya fakta-fakta atau teori atau pemikiran dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan motor inferensi di sini kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan dari basis pengetahuan. Jadi nanti sistem ataupun aplikasi ataupun contohnya hardware nanti akan melakukan penelusuran berdasarkan data-data yang ada di basis pengetahuan. Sebelumnya sudah dijelaskan di materi pertemuan sebelumnya, sudah dijelaskan tentang model-model yang ada di AI itu sendiri atau yang ada di kecerdasan buatan, yang terdiri dari natural language atau NLP, contohnya seperti chatbot, selanjutnya computer vision, contohnya seperti smart CCTV, ada robotika dan sistem navigasi, berikutnya ada game playing, terakhir ada yang namanya sistem pakar. Selanjutnya ada 3 teknik yang ada di kecerdasan buatan yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ada yang namanya search atau pencarian, searching atau pencarian, selanjutnya ada yang namanya use of knowledge, penggunaan pengetahuan, berikutnya ada yang namanya abstraction. Oke, selanjutnya sistem kecerdasan buatan di sini pada gambar yang tadi sudah
Saya gambarkan input yang diberikan pada sistem yang menggunakan kecerdasan buatan nanti bisa berupa masalah atau contohnya berupa daftar pertanyaan. Intinya data baru. Sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Jadi sebelumnya sistem nanti akan dibekali yang namanya identifikasi contohnya atau dibekali yang namanya data training nantinya. Di mana kalau di data training data dan faktanya sudah ada di situ, kesimpulannya pun sudah ada. Sistem harus memiliki motor inferensi agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. Motor inferensi di sini gampangnya kalau di otak, kalau di manusia bisa disebut dengan otak yang nantinya akan melakukan penelusuran. Dia nanti akan melakukan penelusuran, akan melakukan penelusuran terhadap data dan fakta yang baru diinput di sistem. Output yang diberikan contohnya bisa berupa masalah, solusi masalah sebagai hasil dari inferensi itu sendiri. Oke, untuk membuat sistem untuk menyelesaikan masalah terpisah harus melakukan 4 hal. Yang pertama tentunya yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan masalah. Ini yang perlu dilakukan. Mendefinisikan masalah dengan tepat. Meliputi definisi yang tepat tentang keadaan awal atau yang biasa disebut dengan ruang stata dan keadaan akhir. Input dan goalnya apa gitu sebagai solusi yang dapat diterima. Jadi masalahnya perlu diidentifikasi. Selanjutnya analisa masalah. Beberapa fitur penting akan menentukan kelayakan dari beberapa teknik yang mungkin untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membatasi dan menghadirkan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Terakhir, pilih teknik penyelesaian terbaik dan aplikasikan pada masalah. Ini kurang lebih 4 hal yang harus dilakukan untuk membuat sistem, terutama sistem untuk menyelesaikan masalah yang nanti akan dibahas, terutama di sistem yang ada di AI itu sendiri, yang ada di kecerdasan buatan itu sendiri. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah sebagai pencari ruang stata. Untuk membuat deskripsi formal dari permasalahan harus dilakukan beberapa hal. Yang pertama, definisikan ruang stata yang memuat semua konfigurasi yang mungkin dari objek yang terkait. Dan mungkin beberapa yang tidak mungkin contohnya. Hal ini tentu saja mungkin untuk mendefinisikan ruang stata dengan jumlah stata yang tidak terbatas. Yang kedua, tentukan cara atau beberapa stata yang menyatakan keadaan awal dari masalah atau yang biasa disebut dengan initial state. Selanjutnya, yang ketiga, tentukan suatu atau beberapa stata yang dapat diterima sebagai keadaan akhir atau solusi yang biasa disebut dengan goal state. Selanjutnya, tentukan sejumlah aturan yang menentukan aksi yang diperkenalkan. Hal ini mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah asumsi non-stata yang ditampilkan dalam deskripsi masalah non-formal akan menentukan yang termasuk dan tidak termasuk nanti dari stata itu sendiri. Berikutnya, seberapa luas aturan harus dibuat, dapat menentukan aturan diberlakukan untuk stata mana saja contohnya. Selanjutnya yang ketiga, berapa banyak pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah harus disusun dan dimasukkan ke dalam aturan, akan menentukan jumlah baris aturan atau tidak. Selanjutnya ada konsep tentang sistem produksi. Sistem produksi terdiri dari 4 bagian. Sejumlah aturan di mana tiap aturan memiliki sisi kiri yang menyatakan bentuk yang dapat digunakan dan sisi kanan yang menyatakan hasil operasi jika aturan nanti diaplikasikan. Jadi sistem produksi di sini ada 4 bagian. Yang pertama nanti sejumlah aturan. Aturan di sini nanti bisa dilihat dari tiap aturan memiliki sisi kiri. Sisi kirinya menyatakan bentuk yang dapat digunakan dan sisi kanan menyatakan hasil operasi. Sisi kanannya berarti hasil operasinya ya, sedangkan sisi kiri menyatakan bentuk yang nantinya bisa digunakan. Satu atau lebih pengetahuan atau yang biasa disebut dengan database yang berisi informasi apapun yang berkaitan dengan tiap masalah. Beberapa bagian database mungkin tetap, sedangkan yang lain nanti bisa ditambahkan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Informasi dalam database dapat tersusun dalam banyak cara yang berbeda nantinya. Berikutnya yang ketiga, strategi kendali yang akan menentukan perintah dalam aturan yang mana yang akan dibandingkan dengan database dan cara menyelesaikan konflik yang muncul ketika ada lebih dari satu aturan yang cocok. Selanjutnya yang keempat, penggunaan aturan. Oke, ini kurang lebih untuk 4 tahapan yang nantinya perlu dilakukan, terutama kalau kita akan membahas tentang sistem produksi itu sendiri. Selanjutnya ada konsep strategi kendali. Tujuannya untuk apa? Biasanya diperlukan untuk memutuskan aturan mana yang akan digunakan dalam lanjutan proses pencarian untuk mendapatkan penyelesaian masalah.
Hal ini akan semakin diperlukan jika terdapat lebih dari satu atau semakin banyak aturan yang mungkin digunakan dalam tiap tahap proses. Pada akhirnya, bagaimana keputusan dibuat akan mempengaruhi kecepatan dalam mendapatkan penyelesaian masalah nantinya. Oke, strategi syarat suatu strategi kendali yang baik ada beberapa syaratnya. Ini kalau berbicara tentang strategi kendali yang nantinya perlu kita pahami, sehingga nanti permasalahan yang ada di sekitar kita yang nanti akan kita olah ke tahap berikutnya bisa diproses dengan baik. Yang pertama, menggerakkan stata, menjalankan proses menuju solusi. Yang kedua, harus sistematik, jadi berurutan. Kedua, syarat itu akan melahirkan banyak metode pencarian nantinya. Contoh kasus bejana, contohnya. Diberikan 2 buah jet bejana air dengan kapasitas yang pertama 4 liter dan 3 liter. Yang keduanya tidak memiliki skala atau batas ukuran. Jadi bejana A ukurannya 4 liter, bejana B contohnya ukurannya 3 liter. Ada sejumlah tak terbatas air yang dapat dimasukkan ke dalam bejana itu sendiri. Di luar contohnya ada banyak air yang sebenarnya nanti bisa dimasukkan contohnya ke dalam bejana tersebut contohnya. Gimana cara mengisikan tepat 2 liter air ke dalam bejana berukuran 4 liter contohnya ini kalau saya gambarkan bejana A kapasitasnya 4 liter, bejana B contohnya kapasitasnya 3 liter. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah definisikan ruang stata. Ruang stata dari kasus bejana air. Definisi ruang stata untuk kasus bejana air, nanti air dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan bulat. Contoh nanti kita gambarkan X dan Y. X dan Y di sini, X-nya contohnya 0, 1, 2, 3, atau 4 contohnya, dan Y 0, 1, 2, atau 3 contohnya. Jadi bisa dilihat dari ukurannya nanti. Di mana X contohnya menyatakan volume air, X-nya menyatakan volume air pada bejana 4 liter, dan Y menyatakan volume air pada bejana 3 liter contohnya. Stata awal atau yang biasa disebut dengan initial state. XY-nya, X-nya di sini contohnya untuk yang bejana yang 4 liter, yang A, sedangkan Y-nya untuk bejana yang ukuran 3 liter. Initial state berarti kan masih kosong. Kosong-kosong di mana kedua bejana kosong. State akhir, stata akhir, goal state 2N, di mana bejana pertama berisi 2 liter contohnya, dan bejana kedua bisa berisi berapa saja contohnya. Definisi lain ruang stata pada kasus bejana air. Yang pertama initial state. Diketahui 2 buah bejana masing-masing berkapasitas 3 liter dan 4 liter dan contohnya sebuah pompa air. Goal state-nya isi bejana yang berkapasitas 4 liter dengan 2 liter air. Solusinya buat asumsi dengan contohnya X bejana berkapasitas 4 liter. Y-nya bejana berkapasitas 3 liter contohnya. Seperti apa nanti tahapannya yang perlu kita buat contohnya production rule. Production rule-nya atau yang biasa disebut dengan sistem produksi terdiri dari contohnya sekumpulan aturan atau set of rule. Yang kedua knowledge based database. Selanjutnya sebuah strategi pengontrol atau yang biasa disebut dengan control strategi. Yang keempat urutan yang dipakai. Mana urutan yang nantinya akan digunakan. Oke, contohnya berikut production rule dari contoh kasus di atas. Contohnya X dan Y. If X lebih kecil dari 4, contohnya nanti untuk nilainya X, Y, nilai X-nya 4, Y-nya contohnya belum. Selanjutnya X dan Y, if Y lebih kecil dari 3, contohnya berarti nilai Y-nya 3, X 3. Selanjutnya if X lebih besar dari 0, berarti X minus D, Y contohnya. Selanjutnya if Y lebih besar dari 0, berarti X, Y minus D. Dan seterusnya. Ini contohnya untuk production rule dari kasus bejana air yang nantinya bisa kita lakukan contohnya. Ada kurang lebih 12 tahapan. Kalau nanti kita buat sistem produksi bejana air, ada keadaan yang mungkin, hasil yang dilakukan, artinya apa? Contohnya, if X lebih kecil dari 4, X ya berarti penuhi bejana 4 liter. Berarti kan 4 di sini kan yang X-nya. Selanjutnya, if Y lebih kecil dari 3, berarti X, Y-nya 3, penuhi bejana yang 3 liter contohnya. Selanjutnya X, Y, if X lebih besar dari 0, berarti X minus D, Y, tuang air dari bejana yang 4 liter. Atau nanti untuk yang tahap keempat, tuang air dari bejana yang 3 liter contohnya. Selanjutnya yang kelima, if X lebih besar dari 0, nilai X-nya 0, Y, selanjutnya kosongkan bejana 4 liter. Atau contohnya kosongkan bejana yang 3 liter. Berikutnya, if X plus Y lebih besar sama dengan 4, NY lebih besar dari 0. Tuang, kalau kita buat hasilnya kurang lebih seperti ini, tuang air dari bejana 3 liter ke bejana 4 liter, sampai bejana 4 liter penuh contohnya.
Selanjutnya jika if X tambah Y lebih besar sama dengan 3 and X lebih besar dari 0. Nanti tuang air dari bejana 4 liter ke bejana 3 liter sampai bejana 3 liter nanti penuh. Berarti kalau seperti ini kan nanti akan penuh. Yang ke-9, if X plus Y lebih besar sama dengan 4, tuang semua air dari bejana 3 liter ke bejana 4 liter. Sama halnya dengan yang aturan ke-10, contohnya tuang semua air dari bejana 4 liter ke 3 liter. Selanjutnya nilai X-nya 2, nilai Y-nya 0. Tuang 2 liter air dari bejana 4 liter, 3 liter ke bejana 4 liter. Atau nanti sebaliknya, 2Y berarti 0Y. Buang 2 liter dari bejana 4 liter contohnya. Oke, kurang lebih penyelesaian kasus bejana air, contohnya ada operator isi bejana 4 liter, isi bejana 3 liter. Nanti untuk operator 2, bejana 4 liternya kosong, bejana 3 liternya 3, dan seterusnya. Kurang lebih tahapannya seperti ini nanti. Oke, ini kurang lebih untuk penyelesaian kasus, ada X dan Y, rule yang digunakan berapa nanti. Selanjutnya nanti akan muncul solusinya. Oke, masalah dan keadaan masalah, contoh lain, masalah petani, kambing, serigala, dan sayuran. Contohnya, seorang petani akan menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala, dan sayuran dengan sebuah boat atau heli yang boat atau sampan yang melalui sungai. Boat hanya bisa memuat petani dan 1 penumpang, bisa kambing, bisa serigala, atau sayuran. Cuma nanti berlaku yang namanya rantai makanan. Kambing makan serigala, serigala dimakan kambing, selanjutnya sayuran dimakan kambing. Oke, jika ditinggalkan oleh petani tersebut, sayuran dimakan oleh kambing dan kambing nanti akan dimakan oleh serigala. Seperti apa tahapannya yang nantinya harus dilakukan? Sedangkan contohnya boot tersebut hanya bisa mengangkut 1 petani dan 1 penumpang atau 1 barang bawaan. Bagaimana contohnya caranya agar petani, kambing, serigala, dan sayuran dapat selamat sampai nanti di seberang? Ini berarti kan logika yang harus kita lakukan contohnya. Yang perlu kita lakukan, identifikasi ruang keadaan. Permasalahan ini dapat dilakukan dengan kambing, serigala, sayur, dan perahu. Contoh daerah asal 0, 1, 1, 1. Daerah asal tidak ada kambing, ada serigala, ada sayuran, dan ada perahu contohnya. Keadaan awal atau tujuannya keadaan awal pada kedua daerah. Daerah asalnya kan ada semua tuh, kambing, serigala, petani, dan sayuran contohnya. Dan seberang berarti kan masih belum ada isinya. Keadaan tujuan pada kedua daerah, contohnya daerah asalnya 0, 0, 0 contohnya. Oke, seperti apa pemecahan masalahnya yang nantinya bisa kita lakukan? Ada aturan-aturannya, contohnya. Aturan yang nantinya bisa kita lakukan, contohnya yang nantinya bisa kita lakukan ada beberapa aturan tentunya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut contohnya. Sebentar. Oke. Contohnya untuk aturannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama yang bisa dilakukan contohnya yang nantinya bisa dilakukan apa contohnya? Kambing contohnya menyeberang, diseberangin oleh petani. Selanjutnya yang ditinggal adalah sayuran dan serigala. Kan sayuran nggak dimakan sama serigala. Selanjutnya sayuran yang menyeberang. Selanjutnya serigala contohnya menyeberang. Selanjutnya kambing kembali, sayuran kembali. Selanjutnya serigala kembali. Berikutnya boot nanti akan kembali. Nanti kurang lebih tahapannya ada 7 tahapan seperti ini. Nanti solusinya kurang lebih seperti ini nih. Kalau memang kita menggunakan tahapan dari yang tadi. Jadi ada daerah awal, daerah seberang yang tadinya 0, nanti otomatis akan terisi semuanya. Solusi aturan yang dipakai apakah 1, 7, 3, 4, 2, 7, 1, dan seterusnya. Hasil analisa permasalahan dapat dibacakan dengan menggunakan aturan produksi yang dikombinasikan dengan pendekatan strategi kendali untuk menelusuri ruang masalah sampai nanti ditemukan jalur dari initial state ke final state contohnya atau ke goal state. Ini yang nantinya bisa kita lakukan. Sehingga proses pencarian menjadi penting untuk menyelesaikan masalah. Pencarian adalah mekanisme umum yang dapat digunakan ketika tidak ada metode langsung lain yang nantinya bisa diketahui. Kayak inilah yang nantinya akan kita gunakan
masalah dan solusi untuk menyelesaikan masalah, terutama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita yang nantinya akan kita pecahkan, salah satunya dengan menggunakan bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Cuman masalah tersebut contohnya harus kita selesaikan terlebih dahulu permasalahannya, baru selanjutnya nanti tinggal kita gunakan beberapa teknik yang ada di artificial intelligence. Salah satunya yang paling banyak kita bisa menggunakan teknik searching yang nantinya akan kita bahas contohnya di minggu yang akan datang. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.